Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau sharing gimana pengalaman menggunakan netbook jadul di tahun 2022 ini. Netbook ini sebelumnya udah saya pernah review sekitar 1 tahun yang lalu. Buat teman-teman yang mungkin pengen nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah sebelumnya saya akan tunjukkan dulu ini spesifikasi netbooknya. Kita akan lihat sama-sama. Netbook ini menggunakan prosesor Intel Atom N450, kecepatannya 1,6 GHz. RAM-nya 2 GB. Bisa di-upgrade nggak, Bang? Nggak. Di laptop ini RAM-nya memang maksimal cuma 2 GB ya, di netbook yang saya gunakan ini. Kemudian saya menggunakan operating sistemnya Windows 10 Pro, tapi yang light version. Artinya Windows 10-nya udah dimodifikasi, kalau yang standar udah pasti nggak jalan, karena speknya yang minim banget. Oke, kita masuk ke drivernya. Drivernya bisa diinstal semua apa enggak? Oke, kita akan lihat sama-sama di sini ya. Saya akan coba buka device manager-nya. Semua driver di netbook ini bisa terinstall. Aman. Jadi drivernya mulai dari kamera, kemudian VGA, kemudian network card, ini semuanya bisa diinstal. Jadi aman, USB juga bisa diinstal. Jadi untuk drivernya ini semuanya dapat diinstal. Dan gimana nginstalnya? Apa mesti nyari manual atau bisa juga online? Nah, saya 90% lah bisa dibilang driver di laptop ini saya install menggunakan driver pack. Dan itu jalan baik-baik aja sih. Kecuali ada satu driver yang saya cari di websitenya Intel langsung, yaitu driver VGA. Di driver pack ada, cuma ketika saya install driver yang bukan dari website resminya itu performanya kurang, ada kendala lah intinya. Makanya saya download resmi driver VGA-nya dari websitenya Intel dan saya menggunakan driver untuk Windows 7 dan ini bisa diinstal di netbook ini. Laptop ini bisa digunakan untuk browsing-browsing, cuman ada tapinya nih. Wireless netbook bawaan si netbook ini kalau kita pakai browsing, bawaannya itu lambat untuk koneksi internetnya. Jadi solusinya adalah di sini untuk network adapternya, bawaan dari laptopnya atau yang onboardnya ini saya disable teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kemudian saya menggunakan wireless USB dongle yang bawah ini. Alasannya kenapa saya menggunakan USB dongle karena ini kecepatannya lebih tinggi. Kalau teman-teman lihat yang onboardnya itu spesifikasinya hanya 802.11G. Kalian cari deh G itu speednya berapa. Nah kemudian yang USB dongle-nya ini adalah 802.11N. Nah jelas ya kenapa saya ganti, karena untuk mendukung kecepatan jaringan yang lebih cepat aja. Kemudian dengan menggunakan Windows 10 yang Lite ini apakah bisa install printer? Jawabannya bisa. Di sini saya install printer. Ini adalah printer HP DeskJet 1110 series. Ini bisa terinstall dan saya bisa gunakan untuk ngeprint dari netbook ini. Browsingnya seperti apa? Nah ini untuk browsingnya saya menggunakan browsernya Google Chrome, teman-teman. Nah, Google Chrome ini kenapa saya pilih? Sebenarnya saya udah coba juga browser-browser yang lain dan menurut saya dari browser lainnya seperti Mozilla, kemudian ada Opera dan yang lain-lain. Menurut saya yang paling enak dipakai itu adalah Google Chrome ini. Tapi Google Chrome-nya jangan default atau settingannya jangan standar karena kalau Google Chrome ini settingan standarnya ini cukup berat ya. Nyedot memori dan prosesornya cukup tinggi. Jadi di sini saya rubah sedikit settingnya. Di Google Chrome-nya ini saya rubah sedikit. Jadi di settingnya sini. Jadi supaya browser Google Chrome ini nggak parah-parah banget kalau untuk browsing, settingannya pada bagian sistem. Ini saya matikan di bagian ini.
continue running background apps when Google Chrome is closed. Ini saya nonaktifkan dan hasilnya ya agak lumayan lah untuk browsing. Selain untuk browsing, bisa digunakan untuk apa lagi, Bang? Oke. Di netbook jadul ini saya install aplikasi Office. Aplikasi Office 2010. Tapi hanya Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Itu saja. Netbook ini pakai SSD atau pakai harddisk biasa? Ini juga ditanyakan teman-teman. Jadi netbook ini sih pakai harddisknya harddisk biasa. Ini belum pakai SSD. Jadi kapasitasnya 500 GB saya bagi 2 partisi. Ini dari setahun yang lalu dan pada saat saya buat video ini masih sama. Ini masih menggunakan harddisk biasa. Saya akan tunjukkan ke teman-teman di sini. Ini adalah harddisknya teman-teman. Jadi saya menggunakan harddisk ini WDC. Kapasitasnya 500 GB, di sini 500 GB. Ini ada kecepatan harddisknya 5400 rpm. Itu harddisk biasa, bukan SSD. Kemudian kalau ada yang bertanya ini bisa diupdate nggak? Selama saya pakai sih nggak pernah saya update Windows-nya. Dan kayaknya memang nggak bisa diupdate ya. Karena update Windows itu adalah salah satu fitur yang memberatkan di laptop. Kemudian pertanyaannya aman atau enggak? Kalau aman atau tidaknya, ini kalau secara software, karena ini sudah dimodifikasi, nggak ada Windows update-nya, tentu yang update-update security dari Windows itu nggak bisa kalian update. Ini memang agak dilematis ya, karena di satu sisi kalau kita mau install semua fitur keamanannya, jelas laptopnya nggak mampu, nggak sanggup. Jadi kalau kalian punya laptop yang speknya rendah, ya minimal usernya sendiri mesti menjaga ya, jangan asal colok USB. Kemudian kalau misalnya browsing, ya browsinglah ke situs-situs yang memang terpercaya. Jangan download file sembarangan. Gitu. Jangan install aplikasi-aplikasi yang nggak jelas. Mungkin antisipasinya lebih ke arah seperti itu kalau untuk keamanannya. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan. Bagaimana pengalaman saya setelah kurang lebih 1 tahun ini menggunakan netbook yang jadul ini untuk ya keperluan yang terbatas ya. Mungkin cuma tik, kemudian browsing, kemudian yang muter musik atau video. Jadi sebenarnya poinnya adalah buat teman-teman yang punya laptop yang jadul, ya laptop jadul kalian itu masih bisa dipakai meskipun dengan keterbatasan tertentu. Jangan berpikir kalian memperlakukan laptop yang udah berumur dengan seperti memperlakukan laptop-laptop baru yang speknya tinggi. Kalian mesti tahu juga nih apa-apa yang bisa kalian install di laptop jadul. Jenis pekerjaan apa yang masih bisa kalian lakukan di laptop jadul kalian. Setidaknya laptop jadul itu tidak jadi barang yang tidak berguna, kalian masih bisa gunakan sambil kalian mungkin nabung atau mungkin ngumpulin duit untuk upgrade laptop kalian atau untuk beli laptop yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi pada video-video yang berikutnya.